Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Sudah pada makan apa belum? Belum. Ya nanti habis ini ya. Saya absen dulu untuk mata kuliah hari ini. Erni, Hadir. Juwito, Ada. Ana. Hadir, Bu. Oke ya, kelihatannya kelas ini hadir semua ya. Oke, untuk pelajaran hari ini desain model dan pembelajaran PKN kelas tinggi. Untuk kemarin kita sudah membahas tentang desain dan model pembelajaran PKN kelas rendah. Sekarang kita membahas tentang model dan desain pembelajaran kelas tinggi. Untuk kelas rendah sendiri kemarin kelas berapa saja? Rekan-rekan? Kelas TK. Bukan, untuk kelas rendah itu kan kemarin ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, untuk materi hari ini kelas tinggi itu kita membahas kelas 4, 5, dan 6. Nah, itu ya. Sekarang pengertian desain pembelajaran PKN kelas tinggi adalah merujuk pada desain pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Lanjut ya, menyingkat waktu. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran PKN kelas tinggi. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Untuk menetapkan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan, guru perlu mempertimbangkan secara khusus kondisi secara keseluruhan karena siswalah yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain pembelajaran PKN. Faktornya ada dua ya. Yang pertama faktor eksternal. Kecil-kecil kelihatan apa tidak itu? Enggak, itu. Kecil banget. Ya nanti di-share di grup WhatsApp ya. Iya. Untuk materinya. Yang pertama faktor eksternal meliputi perubahan sosial budaya dan harapan masyarakat, tuntutan dan tantangan sistem pendidikan. Karena zaman sekarang itu beda ya dengan zaman dahulu. Untuk pembelajaran apalagi PKN zaman dahulu itu kan belum ada internet yang bisa diakses seperti sekarang. Sekarang kan banyak sekali siswa itu yang pada memiliki HP gitu ya. Kalau zaman dulu itu jarang sekali siswa yang memiliki HP gitu. Untuk yang kedua, faktor internal meliputi untuk siswanya meliputi aspek bakat dan untuk gurunya meliputi aspek nilai, keterampilan mengajar, pengetahuan, pengalaman, kekuatan dan kelemahan. Lanjut. Nah, ini sekarang kita sudah masuk model-model pembelajaran PKN untuk kelas tinggi. Yang pertama, model inquiry. Apa itu model inquiry? Enggak tahu, Bu. Coba dibaca. Baca saya. Ya. Oke, model pembelajaran inquiry adalah satu model dengan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan inquiry
dalam proses pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, menyajikan kata-kata atau istilah yang perlu diketahui. Yang ketiga, menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, menerapkan kemampuan yang telah dikuasai. Ya, untuk model pembelajaran inquiry sendiri, siswa itu mencari masalah lalu didiskusikan dengan teman-temannya, gitu ya. Untuk pembelajaran kelas tinggi itu inquiry juga sudah bisa ya, karena untuk kelas 4, 5, dan 6 itu siswa itu sudah bisa berpikir secara kritis ya. Ya pada. Ya, kalau untuk kelas rendah belum bisa, karena untuk kelas rendah itu guru hanya bisa berceramah. Terus apalagi kalau kelas rendah kemarin, selain berceramah, metodenya bermain peran, itu juga bisa ya untuk kelas rendah. Oke, yang kedua, model contextual learning atau CTL. Apa itu? Bisa dijelaskan? Ya Bu. Ya. Yaitu CTL yaitu merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lainnya. Oke, untuk model kontekstual learning sendiri untuk pembelajaran PKN itu kan banyak sekali ya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, misal gotong royong, terus apa lagi ya selain gotong royong? Sama. Musyawarah bersama, kerja bakti, itu kan ronda, itu kan bisa ya diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Terus model belajar kooperatif dan kolaboratif itu ya bisa dibaca sendiri ya. Terus model generative learning, model studi kelompok. Selanjutnya ada model pendekatan proses, model NHT, dan yang terakhir ada bermain peran. Untuk kelas tinggi sendiri juga ada yang namanya model bermain peran juga ya. Tuh. Ada yang ditanyakan? Jelas? Sudah jelas? Ya. Waktu masih. Oke, tadi untuk pemaparan model-model pembelajaran kelas tinggi sudah jelas semua? Sudah. Oh, sekarang saya beri tugas ya. Ya. Untuk kelompok sini kelompok 1, sini kelompok 2. Nah, dari berbagai macam model-model pembelajaran yang sudah saya paparkan di sini, nah, coba menurut kelompok kalian mana yang sangat efektif digunakan untuk model pembelajaran kelas tinggi ini? Satu saja, kelompok 1, kelompok 2 juga 1, dijelaskan ya. Oke, sudah paham atau belum? Sudah, Tugasnya? Bu. Oke. Didiskusikan. 5 menit cukup? Oke, cukup ya 5 menit ya. Bu, saya sudah selesai diskusi. Oke, ini kelompok 1 Satu. sudah. Menurut kelompok kami yang cocok Ya. digunakan untuk kelas tinggi yaitu model inquiry. Alasannya karena kelas tinggi siswa itu diajarkan untuk berpikir kritis. Karena model inquiry itu kan langkah-langkahnya siswa sendiri yang mencari masalah, menyelidiki suatu hal dan menganalisis sendiri. Oke, masuk ya untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Oke. Ya. Model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran kooperatif ya, sangat cocok karena menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, sedangkan model pembelajaran kooperatif melibatkan siswa secara kelompok. Oke. Udah ya, udah cukup. Ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Sudah jelas Bu. Sudah jelas. Ya. Ya. Oke, terima kasih untuk
pelajaran siang hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.